di PIS Permata Bethesda Podcast Live. Masih bersama dengan kami pada malam hari ini dengan saya Deborah Bangun, bisa dipanggil Kimberly juga sih. Mungkin teman-teman udah pada kenal ya Bang ya? Ya. Dengan siapa Bang? Ya, dengan saya sendiri Merkuri Kaca Ribu. Luar biasa sekali malam ini ya Bang ya? Ya, luar biasa. Kita dapat kesempatan untuk mengajak teman-teman untuk kita mungkin ngobrol bareng atau bertanya-tanya mengenai apa yang akan menjadi tema kita pada malam hari ini melalui podcast Permata Bethesda yang sangat-sangat kreatif untuk mendukung bagaimana teman-teman Permata Bethesda bisa mengisi hari-harinya mungkin atau teman-teman Permata yang lainnya. Ya, benar sekali. Apalagi sekarang lagi di musim pandemi ya Bang ya? Ya, lagi musim pandemi COVID, kita kesulitan ataupun bisa dibilang ya masih perlu menjaga agar tidak ataupun mengurangi pertemuan-pertemuan yang kalau nggak mendadak kali nggak usah keluar lah ya Bang ya? Ya, nggak usah lah. Jaga kesehatan gitu. Jadi kita protokol kita mungkin kita pakai hand sanitizer dulu. Oh, kita melaksanakan protokolnya dulu ya. Untuk pendeta juga boleh. Oke, makasih. Ya, ini penggunaan hand sanitizer. Begitu juga dengan teman-teman. Mungkin kalau lagi di luar boleh dipergunakan maskernya. Jaga kebersihan. Tetap stay safe tentunya teman-teman. Ya. Oke Bang Wi, untuk tema kita pada malam hari ini kira-kira apa Bang? Tema kita pada malam hari ini itu mengenai Are You Ready? Bu, kira-kira artinya Are You Ready itu apa? Are you ready itu sudah siapkah? Sudah siapkah? Ini agak misterius ya kan? Kenapa? Sudah siapkah ini? Sudah siap kemana gitu dia? Yeah. Coba nanti mungkin bisa kita lebih perdalam karena berkaitan ini dengan 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Nanti kita bisa sama-sama menggali Alkitab mengenai suatu persiapan ataupun langkah-langkah kita untuk bisa menjadi lebih siap. Mungkin ini mengarah ke apa ini, Bu? Ke pernikahan, Bang. Iya, ke pernikahan. Jadi ini penting bagi permata-permata yang mungkin sekarang ya sedang dalam tahap pacaran atau tahap saling mengenal, kalau bisa dibilang calon jodoh yang teman-teman anggap cocok gitu. Tapi biarlah nantinya melalui pembicaraan ini teman-teman bisa lebih menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Jadi by the way Abang ini jomblo atau gimana nih Bang? Ya, beginilah nasib, Bu. Masih jomblo sampai saat ini. Ya, kira-kira nanti setelah ini mungkin dapat jodoh. Mungkin ya Bang ya. Mungkin di sini juga mungkin cinlok ya Bang ya. Aminin dong Bang. Ya, nggak usah cinlok di sini lah. Cuman diamini dapat jodoh, Bu. Oke, amin. Untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bertanya, boleh cantumkan komen di bawah. Bertanyalah sebanyak-banyaknya supaya bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Mungkin kita berdoa dulu ya Bang sebelum kita memperkenalkan pendeta kita ya. Iya, mari kita undang hadirat Roh Kudus di sini agar pembicaraan kita ini bisa lebih baik dan termulia nama Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas kesempatan yang Engkau berkumpul di sini ya Bapa untuk melaksanakan suatu kegiatan yang kami sebut podcast Permata Bethesda. Biarlah pada malam hari ini apa yang menjadi topik pembicaraan kami dapat berguna ataupun bermanfaat bagi teman-teman kami ataupun siapapun yang mendengarkannya ataupun yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Begitu juga dengan pendeta kami yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu ataupun masukan ataupun saran untuk sesuatu yang lebih baik lagi mengenai tema kita pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati pendeta kami ini agar dapat menyampaikannya dengan baik. Termulialah nama-Mu Bapa melalui kegiatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendeta kita kali ini Bang Wi. Ya. Mungkin Abang kenal ini Bang. Ya, saya kenal pendetanya. Cuman kita harus memperkenalkan kembali kepada teman-teman bahwa saya pendeta ini saya kenal sebagai ketua di Klasis Medan GBKP, Klasis Medan Kota Jurong, Bu. Nah, jadi udah tidak asing lagi seharusnya untuk Permata GBKP di lingkungan Klasis Medan Kota Jurong. Coba Bu, perkenalkan pendeta kita. Pendeta kita pada malam hari ini adalah Pendeta Sukmadianti Berutariga. Selamat malam Pendeta. Selamat malam.
Gimana kabar pendeta pada malam hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita mengangkat tentang tema Are you ready, pendeta? Itu menurut pendeta gimana gitu? Tentang tema kita pada malam hari ini. Kira-kira memang seperti apa yang telah diutarakan oleh Merkuri tadi, bahwa ini adalah tahapan bagaimana kesiapan permata-permata GBKP dalam menyikapi kehidupannya. Artinya ada jenjang-jenjang tertentu yang harus kita lalui, secara khusus mungkin dalam tahap berpacaran, untuk lebih saling mengenal satu dengan yang lain, dan tentunya pada akhirnya akan ke jenjang pernikahan. Jadi mungkin itu juga perlu nanti kita bicarakan, sharingkan satu dengan yang lain. Ya, mungkin pendeta bisa baca ayat kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Ya, yang menjadi bahan kita, bahan pembicaraan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ya, demikian firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih pendeta untuk bacaan nats firman Tuhan. Jadi mengenai hal ini, pendeta, ini sedikit menjadi ataupun menjadi permasalahan selalu ketika kita bicara tentang
sampai pada titik pernikahan ataupun perkawinan. Kira-kira menurut pendeta, kita sebelum kita dalami Natsya ini, bagaimana tahapan-tahapan seseorang ataupun seorang permata, mungkin kita spesifikkan aja permata begitu pendeta, yang biasanya kan tahap pertama itu pengenalan, baru berpacaran. Nah, di dalam berpacaran ini ada proses mungkin sekaligus juga pengenalan kembali lebih dalam hingga akhirnya mereka siap untuk menjalin yang namanya rumah tangga ataupun berkeluarga. Coba mana tahu ada tips pendeta ataupun yang bisa pendeta bagikan mengenai hal tersebut, tahapan-tahapan yang baik dan bisa dibilang ya berpacaran ala Kristen yang memang tidak mendukakan hati Tuhan lah gitu pendeta. Iya. Jadi kalau yang pertama mungkin harus kita ketahui bahwasannya berpacaran, mungkin dalam tahap berpacaran itu mungkin jadi fokus pembicaraan kita terlebih dahulu ya. Jadi berpacaran. Kalau kita berbicara tentang berpacaran sebenarnya sering sekali kita mengucapkan kalimat-kalimat tentang berpacaran. Dan siapakah sebenarnya yang dikatakan dalam kategori berpacaran, karena kalau kita sering mendengar juga anak-anak sekalipun sering juga mengatakan tentang kata-kata berpacaran, tapi mungkin itu masih dalam kalau kita katakan cinta monyet gitu mungkin ya, masih hanya sebatas senang sama senang sudah dikatakan sebagai berpacaran, mungkin hanya sebatas itu ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang berpacaran pada zaman ini dan bagaimanakah sebenarnya tahapan-tahapan dalam berpacaran, tentu tidak bisa tidak ketika kita mengenal seseorang berarti tahap awal itu adalah dari mata kita tentunya. Kan dari mata kita, dari penglihatan kita tentunya. Apakah kita merasakan bahwa seseorang itu mungkin menarik hati kita, tentu itu dari tatapan, dari pandangan pertama. Jadi pandangan pertama begitu menggoda, itu juga sudah satu nilai plus yang bisa saja menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih dekat dengan seseorang itu gitu. Jadi tentunya yang seterusnya juga kita harus lihat dan pahami, kalau kita dengan mata kita, pandangan kita sudah merasa ada ketertarikan tersendiri dengan seseorang itu, jadi mungkin kita ingin lebih dekat dengan mereka. Pasti. Dan ketika kita ada niat, ada keinginan untuk lebih dekat dengan mereka, tentu itu adalah tahapan untuk lebih saling mengenal. Artinya tidak hanya sebatas wajah, tidak hanya sebatas dari luar secara kondisi fisik saja, tapi tentunya kita ingin mengenal lebih dalam lagi bagaimana kepribadiannya, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana kebiasaannya. Tentu itu juga harus kita pahami, harus kita dalami, karena bisa saja kalau dari pandangan mata kita, begitu mungkin kalau seorang perempuan begitu cantik, begitu menggoda, seorang laki-laki begitu ganteng, mungkin begitu menggoda, tapi ketika kita mengenal lebih dekat lagi, mungkin karakter mereka tidak sesuai dengan kita, tidak ada kecocokan. Jadi bagaimana kita mau melanjutkan? Ya, jadi kan itu tidak mungkin juga. Nah, jadi mungkin itu mungkin tahap pertama. Ya, mungkin kalau kita perhatikan selanjutnya, karena itu dalam artinya kita tadi dalam wadah permata kan. Jadi kalau sudah lebih dekat lagi, artinya bagaimana kita bisa membangun sebuah relasi juga dengan mereka, tentu tidak hanya berdasarkan atas keinginan hati kita saja. Tapi tentunya kalau ada niat kita mungkin untuk lebih dekat lagi, tetap kita bawa dalam doa. Tetap kita bawa dengan persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kalaupun ada seseorang yang bisa saja mengikat hati kita, tapi nantinya tidak salah arah. Benar-benar. Jadi mungkin itu. Ya, jadi ketika sudah mulai berpacaran, ya ditegaskan di sini teman-teman, bahwasanya kita mulai membangun sebuah komitmen yang lebih baik lagi, khususnya saling mengenal, bukan hanya mengetahui bagaimana dia secara fisik, tapi juga untuk kehidupan kedepannya ataupun kehidupan yang ia jalani. Bahkan ini ditambahkan penyerahan kepada Tuhan melalui doa. Ya, mana tahu nanti belum tentu juga itu jodohnya kan begitu ya pendeta. Jadi
kita merasa sudah cocok, kita doakan, pasti Tuhan tunjukkan seseorang ataupun yang memang betul-betul pas untuk kita. Apakah memang dia atau ada nantinya yang akan datang yang diam-diam mendoakan kita juga seperti itu ya. Jadi tahapannya itu berpacaran yang membangun komitmen dan saling mendoakan mungkin kawan-kawan. Benar. Jadi bisa jadi catatan, jangan lupa doa dan menyerahkan seseorang yang memang sudah kita inginkan itu kepada Tuhan. Ya Bu, kira-kira apalagi kira-kira yang masih belum ataupun yang masih kurang dipahami dalam proses menuju ataupun mempersiapkan diri menjadi ataupun membangun sebuah keluarga gitu. Coba. Mungkin aku ada sedikit pertanyaan dari pendeta tentang pacaran tadi. Pacaran zaman anak sekarang itu sudah beda dengan zaman dulu, pendeta. Di mana pacaran zaman anak sekarang itu tidak melihat tempat lagi. Mereka istilahnya yang pun kadang berpelukan di tempat umum gitu. Istilahnya yang tidak senonoh dilihat gitu loh. Itu gimana menurut pendeta gitu? Ya, jadi perlu juga kita pahami, atau secara khusus ini anak-anak permata, yang pada akhirnya pasti akan kita punya harapan ke jenjang pernikahan tentunya. Sebagai anak-anak permata, perlu juga kita mengetahui sebenarnya apa motivasi kita berpacaran. Ya. Itu juga penting. Motivasi kita itu, berpacaran itu apa? Apakah hanya sebatas ikut-ikutan, bisa saja, atau mungkin kita agak malas mendengar mungkin kalau dibilangin jomblo, bisa benar. saja, atau mungkin karena sebagian begini juga ada dikatakan kalau kita nggak, atau mungkin kalau jomblo, mungkin nggak normal mungkin ini, bisa juga ada juga Benar. pernyataan Ya. seperti itu. Jadi ikut-ikutan kami maksudkan di sini, mungkin semua teman kita memiliki pasangan, memiliki pacar, kita tidak, jadi bisa saja asal-asalan. Itu pun bisa juga. Jadi motivasi kita berpacaran itu sebenarnya apa? Itu Motivasi, itu juga motivasi kita itu penting juga. Dan kalau kita pahami sebagai permata-permata pada saat ini, janganlah artinya kita fokus pada masa berpacaran itu, jangan hanya melihat kondisi secara fisik tadi. Jangan hanya melihat secara materi, karena pada saat ini jangan salah, banyak juga cewek materialistik kan, Iya. banyak juga cowok seperti itu. Itu juga harus kita pahami. Dan juga sebagian ada orang berpacaran yang hanya ingin memuaskan keinginan nafsu mereka tanpa mempedulikan siapa mereka, bagaimana status mereka. Itu juga harus kita pahami. Jadi, kalau sebenarnya komitmen itu jelas, seperti mungkin tadi kita telah bicarakan, kalau komitmen artinya itu adalah masa perkenalan untuk lebih saling mendekat dan pada akhirnya akan ke jenjang pernikahan. Kalau memang dasarnya itu sudah kuat dan tentunya takut akan Tuhan, kita yakin percaya bahwa masa berpacaran itu adalah masa-masa yang membahagiakan. Jadi masa-masa yang membahagiakan artinya memang pada saat ini, kalau kita perhatikan, mungkin dipengaruhi juga dengan teknologi informasi pada saat ini luar biasa. Gadget saat ini luar biasa yang terkadang mempengaruhi termasuk permata-permata GBKP yang merasa bahwa segala sesuatu itu sudah tidak salah. Karena mereka sudah sering melihat juga. Dan ada sebagian yang ada keinginan dari diri mereka untuk mempraktekkan hal yang demikian. Jadi seperti yang Bora katakan juga tadi, mungkin kalau dulu kalau pergi berdua saja itu kayak risih gitu, kayak enggan gitu. Pada saat ini di tempat-tempat umum terserah gitu juga. Kalau dulu mungkin bergandengan tangan saja mungkin tabu. Gimana gitu kira-kira, apalagi dilihat orang tua. Kalau saat ini ciuman pun terkadang tidak ada rasa seperti enggan atau bagaimana. Jadi memang harus kita pahami juga, jangan kita biarkan iblis itu, jangan kita biarkan iblis mempunyai peranan. Sebab saat ini cara kerja iblis itu begitu luar biasa untuk menggoda, untuk mempengaruhi secara khusus anak-anak muda. Saat ini iblis begitu luar biasa mempengaruhi generasi penerus di tengah-tengah gereja. Jadi memang mungkin sering juga kita dengar masalah ciuman. Itu juga
Kalau ciuman kasih, kan nggak apa-apa. Itu juga pernah sering, cuma mungkin kita dengar. Kalau ciuman di kening, kan nggak apa-apa juga. Kalau itu ciuman kasih sayang. Tapi itu juga bisa saja itu menjadi sebuah peluang juga. Itu juga harus hati-hati. Artinya mungkin hari ini kita tidak tabu untuk membicarakan itu. Terkadang pertama ciuman di kening. Ciuman di pipi kanan, pipi kiri. Akhirnya yang lain. Apalagi mungkin tempat-tempat tertentu yang bisa saja itu menjadi peluang. Artinya itu harus kita saat ini hati-hati dan bijak sekali untuk menyikapi segala sesuatunya. Mungkin pada awalnya kita tidak ada niat sedikit pun. Tapi kalau kita biarkan, jangan salah, iblis itu terkadang kuat menguasai hati kita sehingga kita sudah salah arah. Dan ketika kita sudah salah arah, artinya mungkin telah masuk ke dalam dosa perzinahan atau dosa seksual. Pada saat itu, terkadang pasangan itu, yang laki-laki dan yang perempuan, sudah merasa dikuasai oleh perasaan bersalah mereka. Dan perasaan bersalah itu yang mengakibatkan mereka menjudge diri mereka sendiri. Dan bukan berarti mereka mengakui, tapi terkadang mereka jauh dari Tuhan. Apalagi sampai kepada setelah mereka melakukan mungkin persetubuhan seperti itu. Dan ya, terlepas dulu mungkin mereka, si perempuannya mungkin hamil. Hamil di luar nikah. Benar. Si laki-laki tidak bertanggung jawab. Bagaimana kira-kira sikap si perempuan itu? Itu juga yang harus kita pahami, terkadang ada yang sampai ke tahap bunuh diri. Karena tidak berani untuk membuka diri dan tidak berani untuk ada keterbukaan dengan orang-orang yang dekat dengan mungkin dengan perempuan tersebut. Ada juga yang aborsi. Benar. Itu juga harus kita pahami. Dan kalau sudah sampai ke tahap itu, kalau kita perhatikan, mungkin dengan Alkitab kita, dengan firman Tuhan yang menjadi bahasan kita, orang yang bisa melakukan hubungan seksual itu adalah laki-laki dan perempuan yang sudah sampai ke dalam tahap pernikahan. Tahap pernikahan. Jadi kalau memang belum sampai ke tahap pernikahan, tapi sudah melakukan hubungan seksual, sungguh alangkah tidak adilnya kita dalam tanda petik ini ya, artinya seorang laki-laki, seorang perempuan yang mereka bukan pasangan, tapi telah melakukan persetubuhan, dan pada akhirnya bukan itu pasangan hidupnya. Mereka memberikan, dalam artinya saat ini, keperawanan mereka kepada bukan orang yang bukan suaminya. Mereka memberikan keperjakaan mereka kepada orang yang bukan istrinya. Jadi itu juga harus kita ingat pada malam hari ini, diingatkan juga. Sungguh alangkah bahagianya seorang pasangan jika pada saatnya mereka memperoleh yang dianugerahkan Tuhan. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Yang harus kita pertanggungjawabkan juga. Jadi mungkin itu penjelasan sedikit. Jadi untuk teman-teman, motivasi kalian itu untuk berpacaran itu apa dulu gitu loh. Kalau hanya sekedar hawa nafsu, no, itu bukan berpacaran ala Kristen, guys. Jadi mungkin teman-teman jauhin hal seperti itu. Jadi Bang Wi? Ya, begini Pendeta, kira-kira ini berkaitan juga dengan hal bagaimana cara kita menangkal ataupun istilahnya godaan-godaan iblis yang masuk. Mungkin seperti Pendeta bilang, hawa nafsu atau hal-hal motivasi-motivasi yang tidak baik, ada yang materialistis, ataupun hanya sekedar menaikkan derajat ataupun harga dirinya gitu agar tidak dikatakan jomblo. Mungkin di sini Permata perlu lebih dahulu mendalami yang namanya pengenalan akan Roh Kudus untuk di dirinya, sehingga ketika dibekali, sudah membekali dirinya dengan itu, pastilah godaan-godaan tersebut pasti bisa dikendalikan. Kenapa? Di dalam Roh Kudus pasti ada roh kebijaksanaan, sehingga seseorang Permata mampu dengan bijak untuk menjalin suatu hubungan, ataupun bijak juga melihat bagaimana cara dia menentukan ataupun mengarahkan ataupun memimpin lawan jenisnya untuk membawa ke
apa tadi, berpacaran yang memang tidak mendukakan hati Tuhan gitu. Sehingga akhirnya sampai kepada pernikahan. Pernikahan, benar. Coba Iya. pendeta kasihkan sedikit saja mengenai bagaimana cara mendalamkan Roh Kudus ataupun menguatkan Roh Kudus lah dalam diri kita, khususnya anak-anak permata. Oke, ya. Jadi bagaimana cara kita, tentu inilah yang harus kita terus upayakan. Butuh perjuangan juga. Adalah yang sering kita sebut dengan HPDT. PDT ya, Iya. PDT. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itulah yang menjadikan kita pada akhirnya bukan diri kita lagi yang hidup dalam hati kita, tapi Roh Kudus yang telah menguasai kita, mengajari kita, membimbing kita, sehingga pada akhirnya memang kita bijak untuk menentukan arah, menentukan tindakan, menentukan kira-kira siapa teman kita, siapa pacar kita yang bisa membangun kita, yang bisa memotivasi kita, yang bisa malah sebaliknya, dan malah seterusnya, yang bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan menjadikan Roh Kudus itu senantiasa bekerja atas kita. Jadi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus itu yang telah hidup dalam aku. Jadi mungkin itu sedikit tipsnya. Ya, jadi disampaikan pendeta bahwasanya kita pun bisa membangun ataupun menguatkan Roh Tuhan dalam tubuh kita dengan cara meningkatkan HPDT. Ya, jadi mari untuk permata ataupun teman-teman lah yang dalam proses berpacaran ataupun saling mengenal, sembari itu ya membangun bersama bagaimana meningkatkan HPDT bersama agar kiranya nanti sampai jenjang pernikahan kekudusan dan termulialah nama Tuhan. Ini Bu, kayaknya Ada pertanyaan ya Bang ya? Iya, ada beberapa pertanyaan ini. Dari teman-teman kita. Dari teman-teman kita, mungkin yang pertama saya bacakan dulu pertanyaan Ferry. Ini dari Ferry. Hai Ferry. Hai Ferry. Ini Ferry bertanya, bagaimana cara menyikapi orang tua dan keluarga yang mendesak kita untuk segera menikah? Ini saya terkena pada pertanyaan ini. Sabar ya Bang Wi. Ya nggak apa-apa gitu dia. Cuman sebelum dilemparkan ke pendeta ini sampai saat ini memang sedikit mengganggu pertanyaannya, tapi saya nggak pernah khawatir gitu, karena Tuhan pasti sudah siapkan. Kira-kira untuk dari pendeta sendiri bagaimana kita menyikapi desakan bukan orang tua dan keluarga, kadang-kadang teman juga mengejek ataupun mempermainkan terhadap hal-hal seperti itu walaupun hanya sekedar candaan. Coba gimana pendeta kira-kira? Tapi mungkin sebelum saya menjawab, mungkin seperti yang Mercury tadi katakan, mungkin saya kena juga ini dengan pertanyaan. Kira-kira mengapa orang tua mendesak? Mungkin ke Mercury lagi nih kalau saya tanya. Mengapa orang tua mendesak? Iya, kalau orang tua saya sepertinya mendesak itu pendeta pengen gendong cucu gitu. Paling yang kedua ya biar saya pun ya punya teman hidup gitu untuk melanjutkan kehidupan ini. Itu ajanya mungkin pendeta. Oke, ya. Jadi bagaimana cara menyikapi orang tua dan keluarga yang mendesak kita untuk segera menikah? Kalau kita perhatikan memang tentu sebagai orang tua seperti yang Mercury katakan, mereka sangat, kalau memang anaknya sudah mempunyai umur yang memang sudah cocok untuk menikah, pasti mereka mempunyai harapan seperti itu. Dan ketika anak di tengah-tengah keluarga menikah, tentu mereka mempunyai kerinduan supaya bisa menggendong cucu, karena itu adalah satu kebanggaan tersendiri juga bagi orang tua tentunya. Dan memang kalau kita perhatikan, di tengah-tengah budaya kita juga mungkin sebagai orang Karo salah satu ya. Jadi kalau ada anak di tengah-tengah keluarga yang sudah memiliki umur yang sudah sepantasnya berkeluarga tapi belum, sepertinya masih ada yang kurang lengkap, yang kurang sempurna di tengah-tengah keluarga mereka. Apalagi mungkin si anak tersebut sudah mapan. Jadi itu jadi satu alasan juga tentunya bagi orang tua. Hanya yang menjadi persoalan pada saat ini mungkin perlu juga kita lihat, artinya sebagai anak di tengah-tengah keluarga, apakah mereka mungkin sudah memiliki pasangan, artinya pacar.
itu bisa saja, atau teman dekat, itu bisa saja. Karena terkadang ada juga permata-permata pada saat ini, mereka sudah memiliki teman dekat, Udah. tapi mereka tidak mempunyai keinginan untuk berkeluarga. Ya, Itu pun ada juga. Terkadang mengapa seperti itu? Ada juga sebagian yang mereka terlalu disibukkan juga dengan pekerjaan mereka. Ya. Seakan-akan tentang berkeluarga itu terabaikan. Itu juga bisa menjadi satu penyebab. Jadi bagaimana cara kita menyikapi orang tua kita yang mendesak anak di tengah-tengah keluarga? Itu artinya sebagai anak juga mungkin perlu ada evaluasi diri juga sebenarnya. Artinya jangan karena pekerjaan juga yang menjadikan terabaikan tentang keluarga. Karena itu kalau kita melihat juga dari firman Tuhan, kan lebih diperlengkapi juga sebenarnya jika tidak seorang diri, tapi jika kita memiliki pasangan. Artinya kalau ada orang tua mendesak, maksud kami kasih masukan juga, mungkin ada alasan-alasan tertentu juga bagi anak di tengah-tengah keluarga yang masih dalam tahap belum ke jenjang pernikahan. Itu juga harus jelas. Kalau memang sudah memiliki teman dekat atau pacar, tapi memang belum ada kecocokan atau mungkin harus dengan adanya orang ketiga, itu juga bisa. Artinya itu juga harus jelas situasinya, konteksnya bagaimana. Apa yang menjadi kendalanya gitu ya Iya, pendeta itu ya. juga harus perlu juga kita ketahui. Ya, mungkin secara komunikasi dengan orang tua bisa lebih Komunikasi. membuat orang tua ataupun ya mungkin orang tua lah, karena ininya Iya. tekanan yang paling utama biasanya selalu didapat di Iya. rumah, agar orang tua pun bisa dapat lebih mengerti. Mm-mm. Ya, jadi kalau bagi teman-teman yang masih belum di usia masih belum menikah di usia yang sudah seharusnya ataupun sepantasnya menikah, jika memang Didesak. bisa didesak, ya komunikasikan dengan baik-baik dengan orang tua apa yang menjadi kendalanya. Jangan sampai desakan orang tua itu menjadi gangguan ataupun tekanan sendiri. Itu mengakibatkan hal yang nggak baik juga. Oke. Ya, jadi ini gimana Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Iya Bang, ada pertanyaan ini Dari dari Bang Efrata Sinulingga. Hai. Gimana Ma? Sehat? Ya, Efrata. Jadi gini pertanyaannya, Bi. Bi, bagaimana kalau sudah hamil tapi masih tetap diberkati di gereja? Apakah itu masih sah dalam pernikahan yang kudus? Dan bagaimana seharusnya hal itu dilakukan? Oke, ya. Jadi memang kalau kita perhatikan di tengah-tengah gereja kita, gereja GBKP, kalau saat ini pernikahan atau mungkin sudah hamil terlebih dahulu masih tetap diberkati di gereja. Jadi memang seperti ada dilema sebenarnya ya. Kayak bumerang juga gitu. Memang kalau sesuai dengan ini juga, artinya kan gereja kita, gereja GBKP juga ada organisasi strukturnya yang mempunyai aturan. Ada tata gereja kita. Memang tata gereja GBKP sebelum tata gereja yang harusnya memang tahun 2020 ini juga ditetapkan untuk kedepannya, memang kalau ada seseorang yang menikah tapi terlebih dahulu, artinya sudah hamil duluan, memang aturan-aturan kita, artinya sebelum ini memang pernah tidak bisa diberkati di gereja. Malah ikut dengan orang tua jikalau orang tua mereka itu mungkin sebagai selayan Tuhan atau pertua diaken. Pernah juga dalam peraturan seperti itu. Jadi seterusnya, kalau kita perhatikan dengan dikeluarkannya tata gereja yang berikutnya, tetapi tentu itu dengan pergumulan, dengan tahapan proses-proses yang panjang tentunya, tidak hanya sepintas saja, tidak hanya sebentar kita bicarakan itu. Jadi ada pembicaraan, mengapa mesti kita libatkan orang tua mereka, itu kira-kira. Kalau yang sebenarnya yang melakukan perbuatan tersebut adalah sang anak.
Jadi itu juga pada akhirnya orang tua itu tidak dilibatkan lagi dengan adanya sanksi, tapi sang anak tersebut mereka tidak bisa diberkati. Itu juga pada perkembangannya, artinya melalui proses terus ya, melalui percakapan-percakapan atau tahapan-tahapan, ada sebuah artinya pemahaman bersama bahwa eh, kan tidak semuanya juga. Artinya Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk orang sakit, bukan untuk orang yang sehat, untuk orang yang berdosa. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah pembelaan, tidak. Tapi artinya kita juga masih memberi kesempatan bagi mungkin seorang dalam tanda petik ya, laki-laki atau perempuan yang mau artinya ke jenjang pernikahan tapi mereka berkeinginan atau mempunyai harapan supaya diberkati dulu di gereja, mereka harus mengakui terlebih dahulu kesalahan mereka. Jadi pada akhirnya diberi kesempatan, diberi peluang kepada mereka untuk mengakui kesalahan mereka, artinya bahwasanya mereka telah bersalah, bahwasanya mereka telah membuat kesalahan. Di tata gereja kita disebutkan pengakuan akan kesalahan itu bisa di depan jemaat, bisa juga atau pada saat sidang majelis runggun. Jadi setelah mereka mengakui kesalahan mereka, mereka akan masuk ke jenjang pemberkatan pernikahan. Jadi mungkin apakah masih dikatakan kudus? Artinya kalau kita melihat sebenarnya kalau latar belakangnya tadi kan sudah menodai sebenarnya ya, sudah merusak. Tapi artinya apa yang rusak itu dengan adanya pengakuan atau penyesalan, kita artinya mempunyai satu pemahaman bahwa Tuhan akan mengampuni orang yang telah mengakui akan kesalahan mereka. Jadi itu makanya gereja kita masih memberi kesempatan bagi mungkin dalam tanda petik pasangan-pasangan yang terlebih dahulu telah melakukan kesalahan tapi mereka masih diberkati di gereja. Jadi mungkin itu jawabannya. Ya. Tuhan kita memang Maha Pengampun ya pendeta, cuman ya jangan menjadikan alasan kita terus-terusan mengulangi kesalahan-kesalahan yang memang udah kita akukan dan minta pengampunan. Dan artinya kalau memang kita melihat ada kasus seperti itu, mereka juga seperti itu kok. Artinya jangan pernah ada pemahaman seperti itu. Tapi kita harus memang menjaga diri kita. Ya mungkin satu lagi penekanannya, apabila nanti ataupun suatu hari ada kasus yang seperti itu, kita pun sebagai sesama umat Kristen harus jangan menjauhi, jangan juga mencibir. Kita harus mendukung teman kita ini untuk menyongsong ataupun melaksanakan pernikahannya walaupun sudah sempat salah, agar kiranya ke depan mereka dapat menjalin rumah tangga ataupun berkeluarga yang lebih baik lagi dan lebih takut akan Tuhan. Ya mungkin pertanyaan dari saudara Efrata tadi sudah terjawab ya Bang? Sudah terjawab lah pasti. Kira-kira ini kenapa banyak sekali pertanyaan ini, Bo? Gimana kita milihnya? Karena ini mungkin pertanyaan banyak Bang tentang perkawinan Bang. Jadi permata kita mungkin banyak lagi yang pengen maksudnya ke jenjang lebih serius lagi gitu Bang. Mereka mungkin lebih tua dari aku, makanya mereka pengen. Wow, luar biasa kamu. Karena aku sendiri sampai saat ini nggak terlalu. Abang kira-kira umur berapa emang? 28. 28, oke. 28. Oke. Iya. Masih jadi, muda sekali. Kita pilih dulu, Bo, pertanyaan di sini karena bagaimana ini pertanyaan siapa yang kita pilih Bang? Coba dari abang kita Hizkia Bangun. Oke. Sepertinya pertanyaannya menarik. Coba Bu. Dari abang Hizkia kita bangun. Hai Bang. Sehat? Hai, Bang Kia. Bagaimana cara menjaga hubungan LDR pendeta? Dan bagaimana cara kita apabila pasangan lebih jauh umurnya dari kita? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan mungkin pengalaman ini atau gimana ini kira-kira? Pengalaman ya Bang Bu. Oke. Ya, jadi kalau kita memang melihat bagaimana cara menjaga hubungan dan bagaimana cara kita apabila pasangan lebih jauh umurnya dari kita. Sebenarnya kalaupun pasangan kita lebih jauh umurnya sah-sah saja. Kalau memang kita merasa cocok. Jadi itu juga harus kita, kan tadi ada tahapan tadi kan. Menjelang pernikahan ini ya pendeta ya.
Dan jenjang-jenjangnya. memang kita merasa bahwa jauh umur di atas kita itu juga kan satu artinya ini juga pengalaman dari beberapa pasangan maksud kami. Kalau memang jauh umurnya di atas kita, berarti mereka secara pengalaman dan secara karakter mereka dianggap lebih dewasa. Ya. Ya, jadi bisa menjadi sebuah kesempatan juga bagaimana menjadikan yang lebih muda itu menjadi lebih dewasa dalam arti bukan hanya lebih dewasa secara umur, tapi lebih dewasa juga secara iman, lebih dewasa juga secara karakter. Jadi kan tidak ada masalahnya juga. Walaupun terkadang ada juga orang, kok jauh kali beda umur mereka ya. Artinya kalau kita merasa cocok, dan kalau kita lihat itu adalah hasil doa kita, kenapa tidak? Ya, Jadi itu juga yang, tapi tetap HPDT tadi tetaplah itu yang harus utama. ditekankan ya, Iya. Jadi untuk Bang Kia, kalau Nana tahu nanti calonnya pun agak jauh umurnya, ya, bagaimana cara menjalaninya bersama-sama, lebih dekat sama Tuhan, ataupun saling mengisi kekurangan sebenarnya. Dan mungkin satu lagi, artinya yang tua atau yang muda harus juga menyeimbangkan, menjaga keseimbangan juga. Mungkin apakah yang laki-laki yang lebih tua atau perempuan yang lebih tua, kan ada juga sebenarnya upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya jangan artinya kayak jadi sudah timpang, jadi timpang. Ya, mungkin ya nomor 5 ini Melki bertanya, teman kami Melki, seberapa penting sih berpacaran khususnya bagi anak permata untuk naik ke jenjang pernikahan? Apakah lebih bagus berpacaran dulu baru menikah atau langsung menikah dulu baru berpacaran? Ini statement Ini terakhir. kayak murtad ya Bang ya. Agak spektakuler ini Melki. Halo Melki. Tadi sudah dijelaskan kalau berpacaran menuju pernikahan. Coba kita tanyakan dulu pendeta gimana ini mengenai menikah dulu baru berpacaran. Berarti kita menikah baru kita mengenal dia. Kalau dari penjelasan ini kan seperti itu. Ini gimana? Cuman apapun itu pendeta yakinlah bahwasanya kalau Tuhan sudah menjalankan ataupun menakdirkan seperti itu, siapapun nggak akan bisa mengubah. Gitu dia. Coba berikan penjelasan sedikit pendeta. Iya. Mana tahu ada Jadi, solusinya ini. Memang tadi kita berbicara, topik kita tentang berpacaran. Berpacaran ke jenjang pernikahan. Jadi ini pernikahan dulu baru berpacaran. Iya. Jadi gini, kalau kita melihat sebenarnya ada juga orang yang dijodohkan, artinya mereka tidak saling mengenal terlebih dahulu, mengenal dalam arti tidak ada masa berpacaran. Tapi ketika mereka diperkenalkan, mungkin hanya 1 kali 2 kali bertemu, berjumpa, langsung ke pernikahan. Ada yang artinya keluarga mereka, keluarga yang harmonis, ada juga. Ada. Tapi tidak jarang juga ketika dengan tahapan seperti itu, mereka pada akhirnya ketika mereka berkeluarga, ketika mereka ke jenjang pernikahan, di mana mereka sebelumnya tidak ada saling mengenal satu dengan yang lain, pada akhirnya setelah mereka ke jenjang pernikahan, ada perbedaan-perbedaan mungkin yang begitu mencolok dan yang lainnya. Artinya ketika mereka ingin berupaya untuk saling melengkapi juga, artinya tidak ada kecocokan dan tidak jarang juga yang ke perceraian. Itu juga artinya memang kalau saat ini sebagai permata pintar-pintarlah dalam menyikapi segala sesuatunya. Tapi kalau memang secara umum berpacaran dulu baru ke jenjang pernikahan. Ya. Jadi Melki berpacaran dulu deh baru menikah. Ya, Bu. Ini sepertinya sisa 2 pertanyaan dan ya ada abang kita Thomas, ada abang kita Bang Prima juga. Coba kita gabungkan aja sekaligus ini 2 pertanyaan kita bahas gimana. Oke, ya, boleh Bang. Bisa dibacakan dulu mengenai Bang Thomas. Ini agak spektakuler pertanyaan Bang Thomas. Iya. Halo Bang Thomas. Bang Thomas. Iya. Ditingkatkan HPDT-nya Bang Thomas ya. Gimana cara agar tahan nafsu jika lihat wanita yang seksi pendeta? Dan bagaimana cara mengetahui bahwa kita sedang dalam kesalahan? Itu dari Bang Prima. Ini Bang Prima kesalahan dalam hal apa ini Bang bener. Prima? Halo Bang Prima. Hai. Iya. Kesalahan apa katanya Ninjal? Apa? Hubungan yang salah. Hubungan yang salah. Iya. Hubungan yang salah. Oke. Boleh pendeta? Jadi gimana cara agar tahan hawa nafsu jika lihat wanita yang seksi? Bahaya ini.
Seksi sama cantik berbeda ya. Berbeda beda pendeta. kali tuh Beda. seksi sama cantik. Jadi kalau bisa kita pahami bahwasanya segala sesuatu ciptaan Tuhan itu artinya bisa kita nikmati. Bisa. Bisa kita nikmati. Nah, jadi wanita seksi kah? Atau mungkin laki-laki yang ganteng kah? Bisa saja kita nikmati. Tapi jangan sampai ada niat untuk memiliki. Mungkin Memiliki itu dalam maksudnya hal- memiliki dalam arti ada keinginan dari diri kita, artinya mungkin dengan pikiran kita membayangkan bagaimana jikalau aku bersama dengan mereka. Itu juga kan sudah dosa dalam pikiran. Pikiran. Kita ingin menikmati dalam arti menikmati tadi. Mantap ya. Itu sah saja kan? Memang cantik, memang seksi, kenapa tidak? Tapi ketika kita melihat seseorang itu yang mungkin menggoda sebenarnya, dan kita sudah membayangkan, luar biasa ya, jika aku bisa ikut merasakannya. Itu kira-kira. Ini Itu fatal, yang ya. sudah fatal. Jadi bagaimana cara kita tetap HPDT tadi? Pada saat itu, berarti ini bukan. Berarti aku harus, kalau memang dengan kita melihat bisa menimbulkan dosa dalam pikiran, harus cepatlah abaikan. Mungkin Kendalikan jangan diri lah kendalikan minimal, diri. ya, pendeta. Iya. Karena di apapun ada kan, pendeta, di buah-buah roh itu Galatia 5:22 ada pengendalian diri. Itu. Iya, penguasaan diri. Iya, penguasaan diri Iya. namanya. Ya, jadi Bang Thomas harus bisa menguasai pikiran diri, tetaplah di jalan Tuhan. Yang tadi ada pertanyaan Bang Prima mengenai mengetahui kesalahan dalam hubungan. Itu gimana kira-kira? Mengetahui kesalahan dalam hubungan. Ya, mungkin Artinya, itu hubungan ataupun suami istri ataupun pacaran yang manapun bisa. Oke. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita mengetahui bahwa itu kesalahan, yang pertama yang terlebih dahulu harus kita pahami juga bahwa ketika ada tindakan atau perbuatan yang mungkin sudah salah, terkadang itu menjadikan kita jauh dari Tuhan. Iya. Ketika kita ada jarak antara diri kita dengan Tuhan, itu yang pada akhirnya juga menjadikan kita memiliki jarak dengan orang lain. Dan kalau artinya untuk memang menegaskan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah salah, artinya tidak akan menjadi kenyamanan juga dalam diri kita. Pasti. Tidak menjadikan kita tenang, tidak Damai. menjadikan kita damai. Artinya ada keresahankah? Mungkin ada ketidaknyamanan. Berarti itu sudah pasti ada kesalahan. Dan tentunya kembali lagi, bagaimana upaya kita tetap mengadakan komunikasi dengan Tuhan. Supaya Tuhan itu yang mengingatkan kita bahwasanya kita sudah berbuat salah, dan ketika kita sudah berbuat salah, berarti kita harus membenahi diri kita. Jadi itu juga. Jadi kalau ada hubungan yang tidak sehat, pasti kita mengetahui bagaimana perasaan kita menjalani. Ya, kalau memang keadaannya sudah tidak membuat nyaman salah satu orang, pasti perlu yang namanya kita tekankan, ya mari kita introspeksi dulu. Kalau memang kita nantinya bersama lagi, ya pasti ada jalannya, Tuhan pasti perjumpakan kembali gitu dia ya. Jadi untuk Bang Prima, ya kenali bagaimana perasaan abang dalam menjalani hubungan gitu dia. Pasti itu menandakan hubungan itu sedang dalam kesalahan atau baik-baik saja gitu dia. Ya ini udah diperingatkan ini sama panitia, itu tinggal 15 menit lagi. Ya. Ada 2 pertanyaan dari Kak Siska. Ini Sandro ini kayaknya Sandro aja dulu, Bang. Nggak ngikuti dari awal deh nih, Kak. Wah, Bo. Kenapa gitu, Bang? Ya, bagaimana cara berpacaran yang hidup dalam Kristus? Tadi Sudah dijawab. Sudah dijawab. Ini kira-kira, Bro, tonton aja di TV, ya, di IGTV Permata Bethesda, nanti dijelaskan gitu. Ya Bang Sandro ya, lama nggak jumpa. Ya, terakhir ini dari Kak Siska, coba ini kenapa mirip sama yang kayak Bang Efrata tadi? Iya benar. Kayak satu hati ya. Ini one heart ini kayak Honda. Iya benar-benar. Ya coba dibacakan dulu Bu, apakah ada yang spektakulernya dari pertanyaan Siska ini? Coba. Kenapa generasi zaman sekarang hamil di luar nikah sudah menjadi hal biasa? Apakah ada perbedaan pernikahan antara yang hamil di luar nikah dengan yang sudah diberkati di gereja? Apakah pernikahan yang hamil di luar nikah dengan yang sudah? Nggak pernah pernikahan yang hamil di luar nikah itu udah diberkati. Perbedaan Bang Wi.
Iya, perbedaannya ternyata. Ya. Ya, saya terlalu semangat bahas pernikahan karena saya yakin nggak lama lagi saya pasti akan Amin. Amin. Ya, iya. Oke, kami silakan pendeta kami. Kami pikir mengerti ya pertanyaannya Iya. pendeta ya. Jadi mungkin kalau kita berbicara tentang generasi sekarang ini yang sudah menjadi hal biasa hamil luar nikah. Ya. Jadi harusnya ini menjadi sebuah alarm sebenarnya bagi kita, bagi permata-permata secara khusus. Walaupun itu menjadi hal biasa pada saat ini, kalau kami harapkan, kami sebagai permata yang mendengar tentang materi percakapan kita pada saat ini, bertahanlah di dalam iman, jangan ikuti hal yang biasa, yang artinya itu sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi walaupun itu adalah hal yang biasa, tapi nyatakanlah, tunjukkanlah bahwa kamu tidak sama dengan dunia ini, tapi kamu berbeda, tapi kamu tetap dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga pada saatnya ketika kamu menikah, gitu kira-kira, ketika permata itu sampai ke jenjang pernikahan, sampai ke jenjang pemberkatan di gereja, ketika permata itu masih bertahan dalam situasi, artinya dalam tanda petik ini ya, masih mempertahankan keperawanan dan keperjakaannya, itu kami tegaskan pada malam hari ini, sungguh alangkah membahagiakan bagi pasangan itu. Tentu itu juga. Jadi walaupun itu adalah hal yang biasa, artinya kamu jadilah menjadi orang yang luar biasa. Yang menjadi orang yang bukan yang biasa-biasa gitu kira-kira. Jadi itu harus kamu tunjukkan, khususnya mungkin di Runggin GBKP Pasar 2. Artinya janganlah dengan pernikahan yang sedang berlangsung menjadi batu sandungan, menjadi percakapan yang sebenarnya tidak mengenakkan, yang sebenarnya menjadi percakapan yang tidak membangun. Walaupun itu adalah hal yang biasa, tapi artinya kita jangan ikut di dalam situasi seperti itu. Jadi itu mungkin satu yang kami tegaskan pada malam hari ini. Dan apa bedanya? Bedanya katanya tadi. Bedanya pernikahan, kalau boleh sekali lagi. Iya, mungkin. bedanya pemberkatan yang hamil di luar nikah atau yang memang menikahnya bertahan tadi. Apa perbedaannya? Iya, saya mungkin kalau dipersimpelkan yang pemberkatannya sudah tidak kudus, istilahnya yang udah sampai sidang runggun tadi pendeta. Ya. Terusnya satu lagi yang masih yang kudus lah gitu. Jadi perbedaan ini dari sudut pandang mana ini kira-kira? Ya, metode pemberkatannya mungkin apakah cobalah pendeta berikan gambaran yang lebih pas ya. Kan sebenarnya kalau metode pemberkatan sama saja. Kalau metode pemberkatannya hanya kalau bagi pasangan yang sudah hamil terlebih dahulu, mereka harus ada di tahap pengakuan akan kesalahan mereka. Dan sebenarnya itu juga tidak, artinya ada sebagian yang ikut beserta dengan keluarga. Kalau kita posisikan posisi kita di posisi seperti itu, tentu kalau kita dalam, artinya memaknai pengakuan itu, tentu itu menjadi sebuah pukulan juga bisa gitu. Karena kan gimana kita mengakui kesalahan kita di hadapan banyak orang. Sedangkan antara berdua saja terkadang kita sangat sulit untuk mengakui akan kesalahan kita, ini di depan banyak orang. Jadi kalau dari segi metode pemberkatan pernikahan itu sama saja, tapi kalau yang hamil di luar, artinya hamil terlebih dahulu, setelah mengikuti pemberkatan pernikahan, mereka harus terlebih dahulu mengakui kesalahan mereka. Ya. Jadi bedanya itu ada pengakuan kesalahan ya pendeta ya. Iya, benar Bang. Mungkin Langsung kesimpulan ya Bang ya. ya kita nggak ada lagi pertanyaan kira-kira. Tidak ya, ada, ya? langsung Tidak kesimpulan ya Bang. Boleh. Mungkin dari aku dulu ya Bang. Boleh. Dari Spurs ya. Ngalah ya kamu ya. Iya, saya ngalah. Aku sedikit aja sih Bang. Kesimpulannya mungkin berpacarlah ala Kristen, di mana berpacarlah ala Kristen itu melakukan hal yang benar, yang berguna bagi hidup kita. Itu yang pertama, hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup. Dan yang ketiga, menjauhi percabulan tentunya.
Dan yang keempat, ditingkatkan lagi lah HPDT untuk jenjang yang lebih serius. Ya, kalau kesimpulan dari saya sendiri ini tadi udah disiapkan bahwasanya sebuah perkawinan ataupun pernikahan yang baik itu adalah pernikahan yang memang dari awal hingga sampainya pernikahan ataupun pemberkatan dari Tuhan itu diperoleh adalah suatu hubungan yang memang bisa membangun ataupun menguatkan hubungan pribadi secara bersama-sama kepada Tuhan. Sehingga yakinlah ketika ini kuat, pasti segala sesuatu permasalahan ataupun godaan atau apapun yang datang yang berusaha untuk mengganggu hubungan ini ataupun mendukakan hati Tuhan melalui hubungan ini pasti tidak akan terlaksana. Mereka pasti akan terus menjadi pasangan yang memang membuat Tuhan bersuka cita. Gitu dia. Jadi melalui sikap tindakan hubungan tersebut ataupun dua orang tersebut ataupun pasangan tersebut, nama Tuhan akan selalu termuliakan. Amin. Ya, itu dia. Mungkin dari pendeta kesimpulan dari tema kita pada malam hari ini. Oke, ya. Jadi artinya melalui pembicaraan kita pada malam hari ini seperti tema kita, Are you ready? Jadi ini ditegaskan lagi bagaimana kesiapan, kesediaan permata. Artinya kalau memang pada saat ini masih dalam jenjang masa-masa berpacaran, berpacaranlah atas dasar iman kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan jikalau memang saat ini sedang masa-masa persiapan untuk ke jenjang pernikahan, jadikanlah segala sesuatu yang saat ini sedang kita jalani, sedang kita lewati, sedang kita alami, itu juga pada akhirnya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi itulah yang menjadi harapan kita tentunya pada malam hari ini. Jadilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memang menjaga kekudusan dan senantiasa kita memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pendeta kami. Untuk teman-teman seluruhnya yang telah menyaksikan ataupun yang bertanya, kiranya segala sesuatu yang telah kita bahas pada malam hari ini bisa menjadikan referensi ataupun tolak ukur teman-teman untuk menjadikan diri kita ataupun hubungan-hubungan kita nantinya ke depannya untuk menjelang pernikahan menjadi hubungan yang memuliakan nama Tuhan dan kudus. Ya, mungkin terima kasih untuk pendeta kami atas kehadirannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati, jaga kesehatan terus pendeta. Mungkin langsung doa penutup ya Bang. Kita tutup dalam doa ya. Oke. Bawakan pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika pada malam hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami secara khusus, anak-anak Tuhan, Permata GBKP Bethesda Runggun Pasar 2 yang telah memfasilitasi kegiatan podcast yang sedang dilakukan. Secara khusus setiap malam minggu atau hari Sabtu jam 8 malam. Tuhan kiranya melalui kesempatan atau kegiatan ini juga menjadi satu sarana bagi anak-anak Tuhan untuk senantiasa diperlengkapi. Secara khusus diperlengkapi secara iman, secara spiritualitas, dan bagaimana mereka mampu untuk mengaplikasikannya di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga melalui anak-anak Tuhan, senantiasa nama Tuhan dipermuliakan dan senantiasa bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan, permata-permata yang telah ikut ambil bagian pada malam hari ini, Tuhan yang senantiasa memberkati kami, Tuhan senantiasa yang memeliharakan kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan yang ikut ambil bagian, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya seluruh anak-anak permata, dan juga sebagai orang tua
semua juga senantiasa bisa menjalin satu komunikasi dan keterbukaan, dan tentunya itu juga semuanya didasarkan atas komunikasi kami dengan Tuhan, sehingga menjadikan keluarga-keluarga kami juga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami secara khusus pada saat ini sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Walaupun sudah kami hidup di dalam adaptasi kebiasaan baru, tapi tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang harus kami lakukan. Tapi ajari kami Tuhan, mampukan kami supaya dalam setiap perubahannya juga kami senantiasa mampu menyatakan jati diri kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan